Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Begitu banyak karunia yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan kali ini kita dapat kembali bersua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam program Ustadz Menjawab. Saya Ahmad Fauzan menemani sore Anda, dan tentunya saya tidak sendirian bersama dengan Ustadz Didi Joko Susilo yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, sehat hari ini, Ustaz. Alhamdulillah sehat selalu. Ya, di sela-sela aktivitas beliau berkenan hadir untuk memberikan materinya, insya Allah nanti tausiahnya, Ustaz. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, nanti dua sesi kami siapkan untuk Anda. Sesi awal kita akan dengarkan tausiah dari Ustaz. Tema kita akan lanjutkan kembali cinta dan benci karena Allah. Kemudian nanti di paruh kedua setelah jeda kita memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan juga telepon di WhatsApp 08192553000. Paparan akan disampaikan oleh Ustadz. Monggo silakan, Ustadz. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia-Nya pada sore hari ini. Allah masih anugerahkan kepada kita kesempatan untuk senantiasa tafaqquhu fiddin, mempelajari dinul Islam, mempelajari keyakinan kita, agama kita, yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita semakin paham apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin, itu betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri, karena dengan nikmat itu, dengan karunia itu, kita menjadi orang-orang yang jelas tujuan hidupnya. Orang-orang yang mengetahui bagaimana cara menjalani kehidupan ini. Tentu menjadi tugas kita untuk betul-betul membawa diri kita pada keadaan-keadaan senantiasa berusaha untuk mengerti, untuk memahami apa yang Allah karuniakan tersebut. Termasuk pada sore hari ini kita berkesempatan untuk mengkaji, mempelajari petunjuk-petunjuk Allah tersebut. Mudah-mudahan ini kemudian menjadikan kita berjalan itu dinaungi dengan cahaya yang terang, sehingga kita kenal saya ini harus kemana. Dengan berbagai ujian kehidupan, dengan berbagai fitnah kehidupan ini, kita jadi tahu kemana saya harus melangkahkan kaki, kemana kita melangkahkan kaki, begitu. Nah, kita akan terus lanjutkan tema yang sudah kita mulai, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sikap, perilaku, bagaimana kita mencintai, bagaimana kita membenci. Dalam agama kita, ya, sesuai dengan tema yang tadi sudah disampaikan Mas Fauzan, bahwa kita diajarkan, dituntunkan untuk mencintai sesuatu, mencintai seseorang, membenci sesuatu, membenci seseorang, itu landasannya, rujukannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan sampaikan bahwa salah satu keadaan yang kita bisa kenali apakah kita mencintai atau tidak, itu kita bisa melihat di mana kecondongan kita, di mana berkumpulnya kita. Kita bawa diri kita itu di kumpulan apa, di kegiatan apa, di aktivitas apa. Nanti itu akan menunjukkan kita itu cintanya kemana gitu.
cintakah kita kepada Allah, cintakah kita kepada Rasulullah, nanti kita bisa ukur di mana kita berada, di mana kita berkumpul. Karena orang yang saling mencintai itu berkumpulnya betul-betul pada jalan-jalan Allah, betul-betul pada petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Dan mencintainya, menyenanginya bukan karena hasrat-hasrat, kemauan-kemauan untuk keduniaan, tetapi betul-betul bahwa dia lakukan itu karena kecintaannya kepada Allah, bukan karena yang lain. Jadi meskipun kelihatannya aktivitas-aktivitasnya ada dalam kehidupan di dunia, tetapi disandarkan aktivitas itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti dalam satu riwayat, dalam hadis riwayat Muslim, disebutkan di sana, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra farsadallahu lahu alal madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhon li fi hadhil qaryah qala hal laka alaihi min nikmatin tarubuha qala la ghaira anni ahbattuhu fillahi azza wa jalla qala fa inni rasulullahi ilaika bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Ya. Jadi ada satu riwayat begini dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwasannya dahulu ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di lain desa. Jadi ini aktivitas dalam kehidupan kita, ya, itu aktivitas ya kamennya kita sebagai manusia saling berkunjung atau berteman atau yang lain-lainnya begitu. Kemudian Allah menyuruh malaikat dengan rupa manusia supaya menemuinya di jalan yang dilaluinya. Allah uji, Allah ingin ajarkan kepada kita. Setelah malaikat bertemu dengannya lalu bertanya, akan kemana kamu? Orang itu menjawab, aku akan ke tempat saudaraku yang berada di desa ini. Dia cerita, aku akan berkunjung kepada saudaraku. Malaikat itu bertanya, apakah kamu berhutang budi kepadanya sehingga kamu akan membalasnya? Gitu. Ataukah ada ya urusan-urusan yang kaitannya dengan ini balas budi, ya, urusan-urusan misalkan mau pinjam uang, mau utang, ada hajat-hajat itu kah? Maka orang itu menjawab, tidak ada urusan aku mau membalas budinya atau membayar utangnya atau aku mau pinjam uang atau dan seterusnya, tidak. Hanya saja aku mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Saya dolan, saya main, saya berkunjung, saya berziarah karena saya mencintai saudaraku ini karena Allah itu. Maka malaikat berkata, sesungguhnya aku diutus Allah kepadamu memberitahukan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya karena Allah. Jadi aktivitas-aktivitas yang ya lumrahnya dalam kehidupan di dunia ini, tetapi ketika didasarkan, direferensikan pada cintanya karena Allah, maka ini mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkunjung, bersahabat, berteman, yang tidak sekedar karena urusan-urusan dunia gitu. Jadi yang menyatukan, yang mengumpulkan bukan karena perkara-perkara dunia, karena ada kepentingan bisnis bersama, karena ada kepentingan dagang bersama, ya, bukan. Tetapi dia berkumpulnya karena cintanya kepada Allah, karena pengharapannya akan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Maka hal ini akan mendatangkan cintanya Allah. Sebagaimana dalam hadis tersebut, malaikat diutus untuk menyampaikan kepada orang ini bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Nah, penting para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa kita itu senantiasa berharap agar kita dicintai oleh Allah itu. Agar hidup kita itu di bawah naungan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu hal yang
mesti kita lakukan, kita harus berada pada kumpulan ya komunitas, persaudaraan, pertemanan yang dilakukan karena Allah, bukan karena kepentingan dunia gitu loh. Karena kalau kepentingan dunia itu sebentar, tidak akan kekal. Pasti ya, ketika kemudian salah satu dapat, satu nggak dapat, itu bikin masalah. Ketika salah satu dapatnya besar, yang satu sedikit, itu nanti membuat masalah. Tapi kalau cintanya, ya beraktivitasnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena betul-betul mengharapkan cintanya, kasih sayangnya Allah, maka insya Allah ya pertemuan, pertemanan, perkumpulan ya yang didasarkan pada cintanya Allah pasti akan kekal, pasti akan penuh dengan kasih sayang di sana. Nah, ternyata hal ini juga nanti tidak hanya sekedar selesai dalam kehidupan di dunia gitu loh. Tetapi nanti akan sampai ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis riwayat Ahmad disebutkan an Ubadah bin Samit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki an rabbihi azza wa jalla yaqulu haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya wa haqqat mahabbati lil munazzawirina fiyya wal mutahabbuna fillahi ala manabiro min nuri fiddillil arsy yauma la dilla illa dilluhu ya. Dari Ubadah bin Samit, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW menceritakan dari Allah Azza wa Jalla. Dia berfirman, berhak mendapatkan kecintaanku, yaitu orang-orang yang saling mencintai karena aku. Ya, dia akan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dia akan dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Berhak mendapatkan kecintaanku orang-orang yang mencurahkan kesungguhannya karena aku gitu. Jadi ketika kita beramal, berbuat gitu ya, ingin meraih sesuatu, itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berhak mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Nah, ini kan kadang-kadang kita dalam berteman, bertetangga, itu sering ini aktivitas ini kita lakukan. Tetapi kalau yang kita lakukan itu landasannya, dasarnya karena kepentingan-kepentingan dunia, ya kita tidak dapat cintanya Allah. Tetapi ketika kita melakukan ini, ziarah, berkunjung ke teman kita, ke saudara kita, ke tetangga kita gitu, itu karena Allah, ya. Betul-betul tidak ada kepentingan keduniaan lain, tidak ada tadi urusan-urusan misalkan tadi utang piutang, balas budi, muamalah dan seterusnya. Tetapi betul-betul kita kunjungi karena cinta kita gitu loh. Karena kita Allah perintahkan untuk saling mencintai, saling menyayangi, dan kemudian kita wujudkan dalam kehidupan ini, maka akan mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di bawah naungan ars pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah. Maka kalau kita orang yang beriman, orang yang beragama Islam, yang senantiasa tentu berharap cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita lakukan ya. Kalau kita paham bahwa kita mencintai seseorang itu ya, yang di dalam hadis yang lalu kita sampaikan, Rasulullah SAW sampaikan ya, ketika ada seorang yang bertanya tentang hari kiamat ya, mata sa'ah, kapan hari kiamat begitu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ngapain tanya-tanya gitu ya. Pertanyaannya dari Nabi SAW, kamu persiapkan untuk hari kiamat itu apa? Ma'adattalah, kamu siapkan apa untuk hari kiamat? La syai', tidak ada yang aku persiapkan illa anni uhibbullah wa rasulah,
Tidak ada yang aku siapkan kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya gitu. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul itu yang menjadi bekalnya untuk nanti kalau datang hari kiamat. Maka Nabi SAW gembirakan, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Nah maka orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan berkumpul, akan mencari teman, mencari saudara, mencari kegiatan-kegiatan yang membawa kepada cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul. Ya, maka tentu kemudian dalam kehidupan di dunia berkumpullah ke sana. Datanglah di majlis-majlis, di tempat-tempat duduk yang sama-sama orang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan diri berada pada jalan-jalan yang diridhoi, dicintai oleh Allah. Bersungguh-sungguh pada jalan-jalan yang diridhoi, dicintai oleh Allah. Insya Allah dengan demikian, ya, di dunia kita berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Kemudian kita cintai hamba Allah tersebut karena kita cinta kepada Allah, maka di akhirat pun Allah akan kumpulkan kita dalam kecintaannya. Allah karuniakan naungan kepada kita. Kira demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Baik, terima kasih Ustaz sudah disampaikan, dan kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali menjumpai Anda. Tetap bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Kini saatnya berkesempatan bagi Anda untuk bergabung, bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon, line SMS, maupun juga di WhatsApp. Seperti yang satu ini, Ustadz sudah ada pertanyaan yang sudah dikirimkan. Pertanyaan datang dari Bapak Ali yang ada di Butuh, Purworejo. Izin bertanya Ustadz, apakah mendonorkan darah, apakah bisa disebut amalia karena tidak bisa beramal dengan harta? Terima kasih jawabannya Ustadz. Oh, iya, mengamalkan hadis itu banyak sebetulnya. Sedekah memang ya sering disebut bahwa sedekah itu dengan harta kita. Kenapa? Karena memang biasanya kita itu bakhil dengan harta, itu kan ya. Karena kecintaan manusia kita itu ya salah satunya ada dengan harta kita. Makanya dikatakan dalam satu ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut berbakti, kebaktian yang sempurna itu kalau kita belum menafkahkan harta yang kita cintai itu. Ya, kecintaan kita itu pada harta. Tetapi dalam konsep agama kita, bersedekah itu tidak melulu harus dengan harta. Memang betul dengan harta, karena apa? Harta itu ya yang sering membuat kita bakhil, tidak mau mendermakan, mengeluarkan yang jangankan yang sunnah, yang wajib saja kadang-kadang kita bakhil gitu kan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, indikator orang yang bertakwa itu pada sebagian hartanya dia menginfakkan. Infak itu ada yang wajib yang sudah Allah tetapkan, zakat misalkan gitu, itu wajib. Kalau tidak kita keluarkan dosa. Ada yang sunnah, yang kita ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah, membenarkan iman kita ya dengan sedekah yang sunnah, infak sunnah yang tidak tertentu kadarnya, berapanya, dan seterusnya. Tetapi ketahuilah bahwa infak atau sedekah lah, kalau ini yang ditanyakan sedekah itu tidak melulu pakai harta ya. Kita bisa lihat dalam satu riwayatnya. Hadis riwayat Imam Muslim ya, ini saya cukupkan artinya saja biar ringkas, dari Abu Dar dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, setiap pagi tiap-tiap ruas sendi seseorang di antara kalian ada sedekahnya gitu loh. Jadi setiap pagi itu kita harus bersedekah, sedekahi ruas-ruas sendi kita begitu. Maka setiap tasbih itu sedekah. Nah, tasbih, mengucap tasbih itu sudah sedekah. Tahmid itu sedekah itu. Memuji Allah, alhamdulillah itu sedekah. Setiap tahlil itu sedekah. Membaca kalimat tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Dan setiap takbir itu sedekah. Nah, takbir itu sedekah gitu. Mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sedekah.
amar ma'ruf itu sedekah. Nah, ngajak-ngajak kebaikan, ya kita ada peluang, ada kesempatan ngajak orang berbuat baik itu sedekah gitu. Kemudian nahi mungkar itu sedekah, mencegah seseorang dari melakukan kemungkaran itu juga sedekah. Dan mencukupi yang demikian itu misalkan dengan sholat duha 2 rakaat atau sholat sunnah gitu. Jadi banyak. Jadi tadi apa namanya nggak bisa sedekah, jangan. Dalam satu hadis Nabi pun disebutkan ittaqun nar walau bisitim min tamrotin. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh biji kurma gitu. Jadi kalau kita bersedekah itu jangan kemudian nunggu kalau harta kita banyak menggunung gitu ya, atau tabungan kita saldonya banyak, enggak. Sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Jadikan bahwa kita ini hambanya yang senang sedekah. Maka dalam surat Ali Imran ketika Allah mentakrif orang yang bertakwa, itu salah satu takrifnya adalah alladzina yunfiquna fi syarra'i wa dharra. Ya, orang-orang yang mau menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Nah, itu. Artinya apa? Ini dasarnya seneng sedekah. Kalau pas lapang sedekahnya banyak, kalau pas sempit ya sedekahnya sedikit gitu. Termasuk kemudian tadi donor darah ya jelas termasuk itu amal kebaikan, sedekah juga begitu ya. Karena bisa menolong saudaranya. Menolong saudaranya itu termasuk amal yang Allah perintahkan kepada kita, hambanya yang beriman. Ya, membantu saudara kita yang kesusahan, meringankan kesusahannya, itu keutamaannya besar. Ya, maka tadi satu donor darah tadi, iya betul termasuk amal kebaikan. Kemudian jangan saya tidak bisa bersedekah dengan harta, bisa gitu loh, bisa dengan harta kita. Sedekah mulai dengan orang yang terdekat kita bisa bersedekah. Sedekah dengan lisan kita bisa tadi tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu sedekah semuanya. Kemudian sedekah dengan perbuatan, ajak yang ma'ruf, cegah yang mungkar, itu juga sedekah. Begitu ya. Jadi insya Allah nanti tidak ada hujah kita di hadapan Allah. Oh, ya Allah saya tidak bisa sedekah. Oh, Allah sudah beri jalan banyak kok. Ya, kita aja yang harus menguatkan kemauan kita untuk senantiasa beramal setiap hari. Senantiasa memperbanyak amal soleh kebaikan kita sebagai bekal nanti kembali kepada Allah. Demikian ya. Iya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kita kembali coba bacakan pertanyaan Ustadz. Mohon tanya, adakah di dalam Al-Quran atau hadis nama istrinya Nabi Adam yaitu Hawa? Terima kasih jawabannya Ustadz. Jadi sepanjang saya ngaji nggak pernah jumpai itu di Quran, di hadis ada namanya Nabi Adam itu Hawa, atau kita sering sebut Siti Hawa, itu tidak pernah begitu dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Tetapi Nabi Adam alaihissalam punya istri atau punya pasangan jelas karena disebut oleh Allah. Contohnya misalkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 35 gitu ya. Ketika Allah menceritakan penciptaan manusia pertama begitu di Al-Baqarah ayat 30, kemudian di ayat 35-nya Allah berfirman, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha rogodan haitsusituma. Dan dikatakan ya, Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ya, dikatakan itu skun anta wa zaujukal jannata. Tinggallah engkau dan pasanganmu gitu loh. Karena Nabi Adam alaihissalam seorang laki-laki, pasangannya seorang perempuan gitu. Nah, tidak disebutkan namanya Hawa itu tidak. Dalam hadis-hadis juga kita tidak jumpai namanya Hawa itu. Nah, memang ada beberapa, misalkan di tafsir Ibnu Katsir disebut, dikisahkan di sana Ibnu Abbas menceritakan bahwa namanya istri Adam itu Hawa gitu. Tetapi ini adalah bersumber dari cerita-cerita Bani Israel, bukan bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih begitu. Jadi kita misalkan saya nggak tahu namanya apakah betul namanya Hawa atau tidak masalah itu.
tidak menjadi tuntunan perilaku kita gitu, tidak menjadi sesuatu yang harus kita kemudian menjadi sesuatu kita ikuti, kita amalkan, kita laksanakan, kan tidak begitu. Memang ada beberapa yang ayo, dan mana ada itu nama Hawa gitu. Ya memang Quran tidak sebutkan, hadis tidak sebutkan ya. Jadi itu ada di kisah-kisah Israiliyat ya, kisah-kisah dari Bani Israel, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ya. Baik, ini berkesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08192553000. Ibu Dian yang ada di Semarang, bagaimana cara praktek melatih hati agar istiqomah lurus di jalan Allah? Kenapa penyakit hati selalu muncul tanpa kita minta? Terima kasih jawabannya, Ustaz. Iya, lah penyakit hati itu ya senantiasa akan ada dalam kebersamaan kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Artinya apa? Maknanya penyakit hati itu godaan-godaan untuk dengki, iri, sombong, riya itu di setiap perjalanan hidup kita sampai nanti kita kembali kepada Allah akan datang gitu. Bisikan-bisikan itu akan datang. Jadi pada saat kita berbuat baik pun ya, dan di tempat kesendirian pun nanti kadang-kadang muncul. Misalkan ini sepertiga malam nih, kita sholat tahajud ini gitu kan ya. Sholat tahajud itu mestinya kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, misalkan seperti itu. Muncullah godaan-godaan, misalkan saya Mbok WA Mas Fauzan gitu. Bangunin Mas Fauzan ya. Niatnya tadinya bagus nih gitu, supaya Mas Fauzan juga sholat malam, sholat tahajud. Tapi mungkin kemudian ada bisikan ya, biar Mas Fauzan tahu nih kalau saya tiap malam itu bangun untuk sholat tahajud. Nah, itu juga penyakit hati gitu loh ya, supaya orang melihat, orang tahu saya punya amal ini, itu dan seterusnya. Nah, maka memang harus terus-menerus kita berjuang agar amal kita itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya sandaran dalam kita beramal itu jangan kepada manusia. Amalnya jangan untuk manusia. Saya beramal biar Mas Fauzan ngerti nih, saya ini bahwa ahli ibadah gitu. Nah, nanti kalau Mas Fauzan nggak perhatian, nggak ngerti, nanti lama-lama saya bosen gitu. Tetapi ketika amalnya, ini saya beramal karena Allah, bukan karena manusia gitu loh. Amal saya peruntukan kepada Allah. Dan Allah janjikan bahwa balasan amal kita yang sempurna itu di yaumil qiyamah gitu loh. Nanti kita jumpai amal kita, baik itu besar, sedang, kecil, itu kita jumpai balasannya di sisi Allah. Allah tidak lewatkan, Allah tidak lalai. Setiap kebaikan itu bahkan meskipun kecil, tadi misalkan yang bersedekah tadi, meskipun kecil hanya sedekah dengan separuh biji kurma, atau kalau kita sekarang ya mungkin bersedekah dengan satu botol air mineral, atau mungkin kita bersedekah dengan satu potong roti yang mungkin harganya Rp1.000, itu insya Allah akan kita jumpai balasannya di sisi Allah, tidak akan terlewat. Jadi Allah tidak hanya mencatat sedekah-sedekah atau amal-amal kebaikan yang misalkan besar, saya infak 10 juta, 100 juta, itu yang dicatat oleh Allah. Tidak. Itu yang dicatat, yang kecil-kecil, yang tadi 1.000, 2.000, 10.000, itu pun juga dicatat oleh Allah dan dibalas dengan kebaikan. Dan Allah Maha Adil, gitu. Allah Maha Adil. Kalau dalam bahasa kita, nilai besar di sisi Allah itu tidak ditentukan oleh nominalnya ya. Misalkan saya 10 juta nih ya, misalkan infak itu, tetapi Allah karuniakan kepada saya rizki 1 miliar gitu, misalkan gitu, maka 10 juta bagi saya kecil gitu. Yang dibandingkan misalkan seorang pekerja yang hasilnya 100.000 begitu, tapi dia 50.000 berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, 50% dari penghasilannya diberikan di jalan Allah, maka tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi nilainya gitu. Jadi jangan khawatir gitu, bahwa apa yang kita lakukan itu tetap akan sampai kepada Allah. Nah, tetapi syaratnya tadi sebagaimana yang ditanyakan, harus berjuang agar amal itu betul-betul ikhlas karena Allah. Istiqomah, jaga terus hatinya supaya jangan berpaling kepada makhluk. Ya, amalnya pokoknya untuk Allah. Mau kemudian ketika beramal itu kita dicela atau dipuji, nggak masalah itu. Karena amal kita bukan untuk manusia.
Ya, karena manusia kadang-kadang begitu. Manusia itu kadang-kadang melihat orang ketika bersedekah sedikit, dilokke bahasa kita itu. Oh, mosok infak kok segitu, gitu misalkan. Oh, ora cukup wi gitu misalkan. Atau ketika kemudian ada orang yang berinfak banyak, ya dilokke juga gitu. Alah, padune riya, misalkan seperti itu. Nah, maka ikhlaskan amal itu karena Allah semata, itu harapkanlah balasan dari Allah semata, begitu. Insya Allah dengan demikian hatinya akan mudah-mudahan ikhlas, bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah itu. Kalau disandarkannya kepada makhluk, ya tadi suatu saat mungkin kecewa gitu ya, lah mosok kemarin saya titip infak kok nggak disebut, nggak diumumkan gitu. Ada si Mas Fauzan infak sekian gitu. Wah, panitianya nggak jelas. Mungkin begitu. Rugi kita. Maka tetap terus, dan itu perjuangan itu sampai kita kembali kepada Allah. Jadi untuk menjaga keikhlasan agar amal-amal kita tetap hanya untuk Allah itu memang perlu berjuang terus-menerus. Demikian ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Mohon bertanya Ustadz, untuk bulan ini tanggalnya mundur sehari. Untuk bulan depan, untuk puasa tanggal 13, 14, 15 juga mundur sehari. Apa tidak? Terima kasih jawabannya. Ya nanti dilihat tanggal satunya loh, gitu. Tanggal satunya dicek, dilihat begitu. Setelah puasa Yaumul Bid itu ya, puasa putih itu kayak mungkin yang ditanyakan biasanya kan seperti itu ya. Nah maka kan di kalender Hijriah itu bahwa bulan itu kalau nggak 29 ya 30 gitu ya, nanti dilihat aja, dihitung aja begitu. Demikian ya. Baik, demikian. Kemudian selanjutnya Ibu Dina yang ada di Semarang. Kenapa tausiahnya istilahnya menjual diri kepada Allah dan Allah yang membeli? Apa memang demikian istilah di Al-Quran atau hadis, Ustaz? Kenapa dalam satu hari saja manusia kok tidak bisa berbuat baik terus? Kenapa mesti berbuat buruk? Walaupun sudah berusaha menahan diri, tapi di hati tetap ada rasa kesal atau marah atau jengkel, Ustaz. Ini ada dua pertanyaan berarti. Jadi yang sebenarnya begini ya, itu bahasa-bahasa di dalam kita menghasung, memotivasi, baik itu dalam Quran maupun hadis itu banyak dipakai demikian ya. Jadi ada di tidak salah mungkin yang dirujuk itu adalah satu riwayat ya, bahwa setiap pagi itu manusia menjual dirinya gitu kan ya. Ada yang menjual dirinya kepada Allah, ya, artinya dia setiap pagi itu ya mulai berazam untuk melakukan ketaatan-ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu, termasuk bersedekah dan seterusnya. Nah, ada bahasa-bahasa yang Allah pakai ya untuk memotivasi ya, sebagai targhib, sebagai hasungan seseorang agar melakukan kebaikan ya. Contoh kaitannya dengan harta itu ada dalam satu ayat Allah ini, may yukridullaha qardon hasanan itu. Barang siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik gitu. Allah kok utang itu, bahasa kasarnya kan begitu. Allah kok enggak. Ini bahasa untuk memahamkan kita sebagai manusia di dalam kehidupan ini, bahwa ketika kita mau ya berjuang di jalan Allah dengan harta kita itu, atau kalau secara umum adalah Allah kehendaki kita ini agar berjuang dengan harta dan tenaga kita gitu. Berjihad itu bersungguh-sungguh di jalan Allah itu dengan harta dan tenaga kita. Nah, kalau orang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, artinya di jalan Allah untuk kebaikan-kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan pembalasannya. Gitu. Allah balas berlipat-lipat begitu kebaikannya begitu. Ini hasungan untuk kita. Sama orang kalau menjual diri kepada Allah, maknanya dia bukan owel atau owel lah bahasanya gitu ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang iman gitu loh, baik dengan tenaganya maupun dengan hartanya gitu loh.
mau melaksanakan kebaikan, menolong saudaranya, iman hartanya, nanti harta saya berkurang, itu nggak mau. Diajak diseru pada jalan-jalan kebaikan, ngaji, alah nanti tenaga saya capek, itu kan gitu. Iman gitu, ngiman hartanya, ngiman tenaganya, atau jual mahal kepada Allah. Diajak diseru, ayo sholat jamaah, aduh capek, misalkan begitu. Ya, diajak untuk ngaji, waduh tempat pengajiannya jauh, itu lama ngajinya, bayar transportnya, bensinnya, begitu. Ya, kita jual mahal kepada Allah. Kalau kita jual mahal kepada Allah, ya Allah nggak mau membeli kita. Ya, apa yang Allah tawarkan dalam jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Allah ingatkan ya bahwa Allah itu beli kita bi anna lahumul jannah itu. Allah ganti ya apa yang kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, tenaga kita, harta kita itu dengan jannah itu loh. Ya. Dan ketahuilah ya bahwa dagangan Allah ini tidak murah gitu. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah dagangan Allah itu mahal itu. Surga kenikmatannya yang la ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh manusia. Wala udunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Wala khatara ala qalbi basar, belum pernah terlintas dalam benak manusia. Kenikmatan surga itu luar biasa. Rasulullah gambarkan itu disembunyikan oleh Allah begitu. Untuk hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa begitu. Maka tinggi nilainya gitu. Ala inasil atallahil jannah. Ketahuilah dagangan Allah itu jannah gitu loh. Maka kalau kita dengan Allah jangan jual mahal. Jual murahlah kita. Apa yang ada pada kita itu dari karunia Allah ini gitu. Tenaga kita, ilmu kita, harta kita, jangan jual mahal pada Allah. Kita ajak diseru untuk infak sabilillah. Aduh, eman-eman. Mending harta saya tabung, misalkan begitu. Diperintahkan mengeluarkan zakat, masuk saya yang kerja, yang capek, masa kemudian keluarkan zakat untuk fakir, miskin, amil, gorim, dan seterusnya. Itu namanya jual mahal gitu. Diajak untuk aktivitas sabilillah, wah saya nggak ada waktu, sibuk untuk cari harta gitu. Itu namanya jual mahal pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kalau kita jual mahal ya Allah nggak mau beli itu dari kita. Gitu. Maka Allah perintahkan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah pada apa yang Allah karuniakan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Ketahuilah bahwa apa yang ada pada kita, yang kita miliki, semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kembali kita gunakan untuk taat kepada Allah. Jangan jual mahal pada Allah. Demikian ya. Iya. Di Al-Baqarah ayat 245 Ustaz, tadi yang Ustaz jelaskan. Ya. Kemudian tadi yang kedua, kenapa dalam satu hari saja manusia tidak bisa berbuat baik? Kenapa mesti selalu berbuat buruk walaupun sudah berusaha menahan diri tapi hati tetap merasa kesal? Jadi ya inilah manusia gitu. Nah, jadi manusia itu dalam bahasa Nabi SAW disebut al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa, tempat berbuat dosa, begitu. Itu kita ini manusia, sadari begitu. Nggak ada manusia kita itu yang bersih dari dosa. Tetapi Allah itu jauh lebih maha kasih sayang kepada kita gitu. Makanya Allah beri banyak peluang kita untuk berbuat baik, menutupi kesalahan-kesalahan kita, bertobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam satu ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei manusia-manusia yang beriman, ya ini sudah beriman ini. Ayat ini khitabnya yang dituju adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk orang kafir itu. Jadi yang diperintahkan bertobat itu ya kita orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, di dalam surat Tahrim ayat 8 kalau tidak salah. Kemudian Nabi SAW juga menghasung kita untuk apa? Bertobat kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu.
Ya, bahkan Nabi mencontohkan, fa ini astaghfiru, aku ini Nabi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaum, dalam satu hari itu mi'ata marrah, 100 kali gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap hari beristighfar 100 kali. Nabi yang sudah tidak punya salah, tidak punya dosa, maksum, itu masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Maka Ibu tadi, atau yang bertanya tadi, ketika dalam satu hari ada potensi kita itu berbuat salah, dosa gitu. Makanya senantiasalah beristighfar kepada Allah. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri dari dosa-dosa. Satu lagi, Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayangnya, karena tahu bahwa kita ini manusia itu gampang banget berbuat dosa, maka Allah tidak beri bobot yang sama dosa dan kebaikan gitu. Ketika kita melakukan dosa, Allah catat 1 saja gitu loh. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, Allah kalikan 10 atau kalikan 700 gitu. Supaya apa? Ya tutup itu kesalahan-kesalahan kita gitu loh. Supaya Allah beri kita itu balik kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Kan rugi orang yang Allah sudah beri bobot ya. Misalkan sama-sama berbuat satu jelek, satu baik. Yang satu itu cuma dikasih oleh Allah nilai 1, yang satu 10. Tentu kalau nanti ditimbang, dihitung, tentu kan banyakan 10 gitu loh. Nah, kalau ada manusia, nanti banyakan yang 1, itu artinya sudah kebangetan. Hatinya sudah diliputi keburukan-keburukan. Kalla barona ala qulubi, hatinya orang-orang yang terjerumus kepada siksanya Allah, itu hatinya ada ronnya, ada noda hitamnya gitu. Dari mana itu? Makanu yaksibun, dari apa yang mereka perbuat gitu loh. Jadi perbuatan buruknya itu diulang, ditambah, akhirnya menutup kebaikannya. Maka Nabi SAW mengingatkan ya, wa'ad bi sayyi'atal hasanat tamhuha. Kalau kita melakukan keburukan, ayo iringi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan itu menutup keburukan kita. Insya Allah itu kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman ini gitu. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah gitu. Tetapi senantiasa berazam, hiasi diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Ikhtiar terus agar mulai dari kita bangun itu yang kita lakukan, yang kita harapkan, yang kita akan lakukan itu. Jadi mulainya akan melakukan, belum sampai ke perbuatan, tapi ketika kita sudah berazam, saya akan melakukan kebaikan ini, saya akan melakukan kebaikan ini, itu oleh Allah sudah dicatat kebaikan. Apalagi kemudian diwujudkan, misalkan, oh hari ini saya akan menolong saudara saya dengan begini. Niat begitu, kemudian diwujudkan, wah itu kebaikannya banyak sekali. Insya Allah ketika kebaikan-kebaikan kita lakukan, mudah-mudahan menutup, menghapus kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita. Demikian ya. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Jawaban sudah disampaikan. Insya Allah di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama program Ustadz Menjawab. Insya Allah kita akan lanjutkan di waktu mendatang. Dan akhirnya saya Ahmad Fauzan segera undur diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.